Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mobil siapa tuh? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, segenap kepada para habaib, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan segenap kepada kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang tadi baru saja menyampaikan ilmunya atau tausiahnya, yaitu Hadratul Mukarram Al-Habib Mustafa Ibn Abu Bakar Al-Jufri, dan juga banyak para habaib yang hadir. Tadi ada Al-Habib Hashim bin Ali Al-Attas, Al-Habib Umar bin Saleh Al-Attas, wal Habib Abdullah bin Saleh As-Segaf, Habib Umar bin Saleh As-Segaf, dan segenap para habaib, para asatid yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan keistiqomahan agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah izinkan kita untuk bisa hadir sama-sama dalam rangka memperingati haul yang kelima, yaitu memperingati haulnya Al-Walid Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid dan juga akhina Al-Habib Muhammad Sami bin Saleh Al-Hamid, yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal-amal ibadahnya, Allah angkat derajat kuburannya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama datuknya yaitu Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita yang hadir haulnya pada malam hari ini insyaallah mendapatkan keberkahan dari beliau. Semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam yaitu Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tak lupa kita berikan kepada para keluarga Nabi, sahabat, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini insyaallah dikategorikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, yang kelak nanti di hari kiamat kita semua akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya enggak lama-lama karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11 kurang 10 menit. Kita hadir di mari mengambil keberkahan daripada Sahibul Haul, di mana dikatakan oleh salah seorang ulama yaitu Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Inda dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang-orang soleh, ketika diterangkan nama orang-orang soleh, diingat-ingat nama orang-orang soleh, maka Allah akan turunkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Yang perlu kita ketahui, orang ketika sudah mendapatkan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kakinya ketika dia ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju majlis ini, tempat ini, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beruntung banget kita hadir di mari mengenang sosok almarhum Al-Habib Muhammad Sami bin Shalih Al-Hamid, yang dimana banyak banget yang sudah mengetahui beliau selama beliau hidup. Bahkan saya pribadi yang mungkin hampir setiap hari bersama beliau untuk selalu melakukan aktivitas sehari-harinya, baik untuk yang namanya kongko-kongkonya, baik ataupun itu yang namanya ingin melaksanakan atau ingin berdakwah. Saya juga selalu bersama-sama almarhum yaitu Habib Muhammad bin Shalih Al-Hamid, yang dimana perlu kita ketahui beliau kalau untuk urusan dakwah beliau sangat semangat, untuk urusan syiar agama beliau sangat semangat. Kadang juga satu yang bikin beliau suka ngedon itu kadang suka ngeluh sama anak-anak muridnya. Saya tahu banget dulu situ ada si Ipul, si Ai, si Okta dan lain-lain sebagainya. Tapi Habib Muhammad Sami ngeluh kepada saya ketika saya selalu semangatin beliau, bahkan anak-anak muridnya yang selalu saya semangatin untuk selalu memperjuangkan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Dan beliau ketika sudah diberikan semangat oleh saya dan beliau lebih semangat dari saya. Shallallahu alaihi Muhammad. Makanya kita ya jangan pernah kendor untuk menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Khusus kepada orang-orang yang berkhidmat di majlis ini. Majlis Fakhrul Wujud ini majlis bukan sembarangan majlis. Siapa Fakhrul Wujud? Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang wali min auliyaillah. Beliau wali, ketika seorang minta doa sama beliau mustahil Allah akan tolak doanya. Dan pasti ketika orang meminta doa sama beliau pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir di majlis Fakhrul Wujud ini mudah-mudahan pulang Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Hajat-hajat, doa-doa yang dimana banyak banget kita keinginannya untuk selalu lebih baik lagi, kehidupannya kita lebih baik lagi. Insya Allah semua berkat majlis Fakhrul Wujud, semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dakwah itu artinya ngajak. Ngajak apa? Ngajak kebaikan. Dan perlu diketahui dakwah bukan yang megang mic doang nih. Enggak. Perempuan juga boleh berdakwah. Tim hadroh boleh berdakwah. Vokalis hadroh boleh berdakwah. Kru boleh berdakwah. Siapapun boleh berdakwah menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan jangan pernah sekali-kali kita mundur untuk berdakwah di jalan Allah. Apalagi yang kita bantu syiarnya majlis Fakhrul Wujud yang dipegang oleh Ahlul Bait atau keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji dari Nabi Muhammad. Ini kita hadir di majlisnya para habaib. Yang kalau kita tahu zaman sekarang nih habaib ini udah fitnah. Betul apa enggak? Habaib udah difitnah ya. Keturunan Nabi udah difitnah. Fitnah akhir zaman, hati-hati, bentar lagi bisa jadi si Dajjal bakal keluar. Tahu Dajjal? Ini pada ngantuk ini. Ngantuk apa enggak? Ngantuk apa enggak? Lapar apa enggak? Lapar jujur loh. Tenang, insya Allah panitia nyiapin kebuli satu nampan sendiri. Girang loh. Kenyang, pulang-pulang tidur, bangun lewatin subuhnya. Naudzubillah min. Cari janji dari Nabi Muhammad. Ini habaib zaman sekarang udah difitnah. Dajjal. Fitnahnya itu sangat luar biasa. Dan fitnah antek-antek Dajjal ini di zaman sekarang tuh udah ada. Apa? Para habaib difitnah. Dibilang para habaib anak keturunan Nabi Muhammad, kagak ada. Terputus. Yang kayak begitu kira-kira saya pengen tanya hadir di sini. Kalau ada yang bilang keturunan Nabi nggak ada, iman kita masih kuat apa enggak?
Kan ada yang bilang tuh habaib kagak ada, keturunan Nabi nggak ada. Katanya habaib kudu tes DNA dulu biar apa? Biar mengetahui bahwasanya dia ini, kita khususnya saya bisa tahu, bisa nyambung nasabnya sampai Nabi Muhammad. Saya pengen tanya yang hadir di sini, kalau ada yang ngomong begitu, iman kita masih kuat apa enggak cinta sama habaib? Masih cinta gak apa sama habaib? Kuat apa enggak cinta sama habaib? Karena ada satu sabda Nabi Muhammad, bagi kalian para pecinta habaib ahlul bait Nabi Muhammad. Apa satu janji dari Nabi Muhammad? Ada dua bahkan. Yang pertama disebutkan dalam hadis beliau apa? Man ta'allama bi ahlil baiti fasayamutu ala husnil khatimah. Barang siapa di antara umat saya yang dia mau belajar sama anak keturunan saya, fasayamutu ala husnil khatimah, itu dijamin orang bakal nanti matinya mati husnul khatimah. Amin. Amin. Terus janji yang kedua, Rasulullah bilang dalam hadisnya apa? Man asda ila ahli baiti ma'rufan falam yukaffi'u fa ana ukaffi'u yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau berbuat baik kepada anak keturunan saya, lalu anak keturunan saya ini nggak bisa membalasnya, nggak bisa dan tidak bisa membalas jasa kalian yang mau berbuat baik terhadap anak keluarganya, anak keturunannya Nabi Muhammad, fa ana ukafi'u yaumal qiyamah, aku kata Rasulullah yang akan ngebalas nanti di hari kiamat. Balasannya apa? Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pengen ngajak kepada yang hadir, terus tanemin rasa cinta kepada para habaib, anak-anak cucu Nabi Muhammad. Jangan pernah hiraukan omongan-omongan di luar sana. Karena omongan-omongan yang sudah bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya keturunan, itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad. Di dalam tafsir Al-Kautsar ayat 3. Pada hafal gak surat Al-Kautsar? Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Sungguh orang yang bilang engkau terputus, dialah yang akan terputus. Artinya apa? Dulu pernah di zaman Nabi Muhammad ada satu orang Yahudi yang dia mencaci, mencibir Nabi kita Muhammad. Dibilang apa? Muhammad abtar. Muhammad terputus, nggak punya keturunan. Karena anak-anak Nabi Muhammad yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Semuanya meninggal. Nabi Muhammad dihina. Dan Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad kalau udah sedih, udah galau, langsung yang hibur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita makanya kalau ada yang galau, ada yang sedih, habis berantem sama pacarnya, ujung-ujungnya putus jadi mantan, itu jangan update di status. Kan banyak zaman sekarang begitu, betul? Dasar udah gua baikin kagak tahu diri, pakai tanda seru dah. Ada begitu orangnya di mari? Ada begitu orangnya di mari? Yang mana orangnya? Tunjuk. Perempuan gak tahu diri, setiap malam gua beliin marbatak, martabak yang dia mau gue beliin sampai jam 3 malam tuh abang udah mau nutup sampai gue suruh buka. Tapi sekarang gue disakitin, ada status tuh begitu tuh. Ada di mari orang yang begitu? Yang mana orangnya? Tunjuk. Ada di mari yang perempuan? Siapa yang putus? Putus galau larinya ke majelis, cakep itu. Takbir. Diajarin Nabi kalau galau, kalau sedih Allah langsung hibur. Nah kita kalau sedih lagi galau minta kepada Allah.
Allah sebaik-baik yang memberikan petunjuk buat kita. Apalagi yang namanya mantan, ya elah mantan mah buang ke sampah, betul. Iya, paling lagi buka lembaran baru, cari orang yang bisa lebih mengerti kepada kita. Walaupun mantan adalah orang yang pertama kali membuka hati kita untuk cinta, tapi mantan juga layak untuk kita buang. Betul? Na'udzubillah min. Jadi mantan tuh. Jadi apa itu tadi tuh? Mantan lagi. Nabi dihibur sama Allah ketika sedih. Ada orang Yahudi yang mencaci maki beliau ketika beliau dibilang abtar, tidak punya keturunan. Akhir Allah bilang apa? Inna syani'aka huwal abtar. Dan orang yang bilang engkau abtar, sungguh dia yang abtar. Artinya terputus, tidak ada punya keturunan. Dan bahkan ketika orang tersebut berani mencaci maki, daripada di zaman sekarang keturunan Nabi Muhammad nggak ada dan dia punya keturunan, maka saksikanlah keturunannya tidak akan memiliki kemanfaatan dunia wal akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita mudah-mudahan hadir di sini selalu Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita untuk selalu hadir di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.